Pertama-tama diracunin sama wine lagi. Terjadi drama itu lagi. Setelah itu, seperti biasa tubuhnya tuh dipotong-potong pakai kampak. Yo, what's up simple people? Bayangin aja nih, kalau kita habis kerja tuh, paling enak itu memang kita mandi, terus kita nyantai sambil makan cookies. Tapi gimana nih kalau suatu saat ada tetangga kalian yang ngasih kalian sabun dan cookies, terus kalian coba, wih sabunnya refreshing, cookiesnya mantap jiwa, bikin hati itu renyah kayak cookies, rapuh gitu. Waktu itu kalian juga lihat TV nih, lihat berita ceritanya. Dan ada berita mengenai tetangga kalian yang tertangkap oleh polisi karena katanya beliau ini membunuh orang, kemudian dijadiin sabun, dan darahnya dijadiin cookies. Ini adalah kisah nyata dari seorang wanita yang bernama Leonarda, yang lebih dikenal sebagai pembuat sabun dari Correggio, Italia. Nah, penasaran seperti apa ceritanya? Jangan lupa saksikan video ini dari awal hingga akhir dan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video kita, dan follow kita di Instagram @simpleKnowledge. Ini adalah kisah dari Leonarda Cianciulli, sang pembuat sabun dari Correggio. Leonarda Cianciulli lahir pada 18 April 1894 di kota kecil yang bernama Montella di Italia. Dan tidak banyak yang diketahui dari masa kecil Leonarda selain daripada Leonarda ini sempat melakukan percobaan bunuh diri 2 kali pada waktu dia kecil. Kemudian dia ini juga karena dikutukin oleh ibunya. Jadi ibunya ini semacam ibu yang sangat mencela, mengkritik anaknya gitu. Jadi suatu saat dia ini nggak tahan dan kemudian dia ini kecanduan dengan yang namanya fortune telling. Nggak jauh beda ternyata Italia sama Indonesia. Dua-duanya nih di dua negara ini orang-orangnya suka pergi ke dukun, ke paranormal, ke orang pinter untuk mendapatkan pencerahan. Padahal orang pinternya belum tentu pinter ya. Pada waktu dia mulai dewasa, dia memutuskan untuk menikah. Namun lagi-lagi sang ibu ini ternyata ingin menjodohkan Leonarda ini dengan lelaki lain. Tapi karena Leonarda memilih untuk menikahi pria yang dia cintai, pada akhirnya ibunya ini katanya itu mengutuk pernikahan si Leonarda ini. Jadi Leonarda ini seumur hidupnya itu menyangka atau mengira bahwa dia itu telah dikutuki oleh ibunya. Selain itu, ternyata sebelum dia menikah, lagi-lagi dia pergi ke paranormal, dan paranormal ini mengatakan bahwa di dalam masa depannya si Leonarda ini ada 2 hal yang akan terjadi. Di tangan kanannya, si peramal ini melihat ada penjara. Dan di tangan kirinya, Leonarda ini katanya ada rumah sakit jiwa. Dalam pernikahannya sendiri, Leonarda ini nomaden guys, jadi dia ini berpindah-pindah. Jadi si suami ini adalah seorang pegawai. Jadi akhirnya dia harus pindah kota, dari kota kelahirannya pergi ke kota di mana tempat suaminya ini bekerja. Tapi tidak lama kemudian terjadi gempa bumi yang menghancurkan rumahnya si Leonarda ini, sehingga dia harus pindah lagi. Dan setelah pindah itu katanya dia itu menipu untuk mendapatkan uang gitu loh ya. Mungkin karena kesulitan keuangan, karena rumahnya habis kena gempa. Jadi dia terpaksa harus menipu orang untuk mendapatkan uang. Sehingga dia ini tertangkap dan kemudian ya mau nggak mau harus pindah rumah lagi untuk menyelamatkan muka keluarganya. Selain itu, Leonarda ini katanya telah hamil sebanyak 17 kali semasa hidupnya. Dan dari 17 kehamilannya ini, 3 diantaranya anaknya itu keguguran. 10 diantaranya itu anak-anaknya meninggal pada waktu masih usia balita, batita, mungkin masih bayi gitu. Ya mungkin waktu itu di zaman tahun Perang Dunia II itu kan kesehatan kurang bagus ya. Pada akhirnya cuma tersisa 4 orang anak dari si Leonarda. Ya namanya ibu ya, keguguran sekali itu pasti pikirannya itu kemana-mana. Dia teringat akan masa lalunya, akan superstisi, akan ramalan-ramalan dari orang-orang pinter, akan kutukan dari sang ibu yang katanya tidak menyetujui pernikahannya. Jadi dia ini sangat menyayangi 4 anaknya yang tersisa, dan dia itu sangat overprotective banget. Sampai suatu kali nih salah satu anaknya itu
izin untuk ikut Perang Dunia Kedua. Ya karena pada waktu itu pemuda-pemuda itu harus pergi berperang, wajib militer. Leonarda Cianciulli yang sangat stres akan ketakutan gitu loh, kehilangan anaknya di dalam Perang Dunia. Dia ini pada akhirnya entah kerasukan setan dari mana, dia berpikir bahwa dia harus membuat tumbal manusia yang dipersembahkan entah kepada siapa supaya anaknya itu selamat. Padahal di waktu itu tuh gereja Katolik, lalu ya intinya orang-orang Roma di Italia sana itu mereka itu sangat menentang yang namanya tumbal manusia. Bahkan paranormal orang pintar pun nggak berani merekomendasikan seperti itu karena pasti mereka dibunuh oleh gereja Katolik tuh waktu itu. Jadi nggak tahu nih dari mana si Leonarda punya ide seperti itu, tapi dia mulai mencari mangsa untuk dia korbankan supaya anaknya yang ikut Perang Dunia selamat. Dia ini ternyata cukup pandai, jadi dia ini untuk mencari korbannya, dia mencari orang-orang yang lonely, orang-orang yang kesepian. Dan memang pada akhirnya dia tidak ketahuan dalam membunuh korban-korbannya. Karena korban-korbannya ini mayoritas adalah orang yang tidak punya keluarga, orang yang sudah perawan tua, yang mencari suami, mencari pasangan. Jadi sekalipun mereka menghilang, tidak ada yang mencari mereka. Korban pertama dari Leonarda Cianciulli adalah seorang wanita tua, perawan tua yang bernama Faustina Seti. Jadi masih tetanggaan nih sama si Leonarda. Ceritanya si Faustina Seti ini lagi mencari suami gitu loh, minta dicomblangin sama si Leonarda. Kebetulan Leonarda waktu itu adalah orang yang cukup tua dan dituakan di daerah itu. Jadi mungkin banyak orang yang bertanya ke dia gitu ya. Leonarda ini juga tidak kehilangan akal. Dia menyuruh si Faustina Seti ini untuk menulis surat kepada semua kerabat-kerabatnya yang mungkin agak jauh. Jadi dia tidak punya kerabat dekat gitu ya. Tinggal, ya itu surat wasiatnya itu tinggal disebar-sebarkan ke orang-orang, ke keluarganya yang mungkin agak jauh, sehingga mereka tidak curiga. Benar saja, waktu Faustina Seti datang ke rumah si Leonarda, dia dikasih minum wine. Setelah minum wine itu, dia mulai berkunang-kunang, pusing. Ternyata dia diracuni oleh Leonarda. Jadi waktu itu si Faustina Seti pingsan, kemudian tubuhnya itu langsung aja dimutilasi jadi 9 bagian oleh si Leonarda. Dan potongan tubuhnya itu ditaruh di satu baskom, sehingga darahnya ini nanti ditaruh di oven dan dibuat menjadi kering dan kemudian ditumbuk-tumbuk sehingga jadi bubuk atau serbuk. Nah, darahnya yang ini nanti akan dicampurkan sama tepung, gula, coklat, kemudian di-bake di oven, dijadiin cookies buat temen minum teh. Sedangkan tubuhnya ini sendiri dimasukin ke dalam bahan-bahan pembuatan sabun. Salah satunya adalah soda api. Jadi tubuhnya ini jadi hancur semua gitu loh, kena soda api, kemudian dikasih pewangi supaya jadi sabun. Tapi ternyata tubuhnya Faustina Seti ini nggak malah jadi sabun, malah jadi kayak bubur yang nggak banget gitu. Pada akhirnya si Leonarda ini membuang si sisa-sisa tubuhnya itu di pembuangan, di jamban gitulah ya. Di tahun berikutnya, yaitu di tahun 1940, si Leonarda ini menemukan korban berikutnya, yaitu Francesca Soavi. Yang lagi-lagi kejadiannya itu sama persis dengan yang dilakukan kepada si Faustina Seti. Jadi tubuhnya itu pertama-tama diracunin sama wine lagi. Terjadi drama itu lagi. Setelah itu, seperti biasa tubuhnya itu dipotong-potong pakai kampak. Jadi 9 bagian. Habis itu sama lagi darahnya dikeringin, tubuhnya dikasih soda api, dikasih pewangi. Yang lagi-lagi katanya gagal. Jadi tubuhnya ini jadi kayak bubur yang menjijikan, nggak jadi sabun gitu. Dibuang ke jamban lagi, dan di darahnya itu dibikin cookies lagi yang dibagiin ke tetangga-tetangganya tuh. Nih, cookies. Dan katanya orang-orang tuh enak nih cookiesnya. Tertarik mencoba? Tapi korban terakhir dari Leonarda Cianciulli ini ternyata membawa kemalangan bagi Leonarda. Korbannya yang terakhir adalah seorang wanita yang cukup terkenal yang bernama Virginia Cacioppo. Jadi Virginia ini
dulunya adalah seorang penyanyi yang cukup terkenal lah ya. Tapi setelah itu, dia ini mungkin kekurangan job atau gimana gitu, kita juga nggak paham. Tapi suatu saat dia butuh pekerjaan, butuh job lagi. Sehingga dia minta bantuan dari si Leonarda. Dan Leonarda ini mencarikan job untuk si Virginia. Dan akhirnya Virginia ini sama seperti korban-korban berikutnya, bikin surat dulu, terus dikasih ke saudara-saudaranya yang katanya Virginia ini mau nyari job di luar kota, sana agak jauh gitu. Sama juga prosesnya, dia kasih minum wine, kemudian dikampak jadi 9 bagian. Yang bikin berbeda dari si Virginia ini adalah tubuhnya ini ternyata berhasil dijadiin sabun oleh si Leonarda. Jadi Leonarda ini meskipun dia adalah seorang pembuat sabun yang sangat cemen, tapi kali ini dia berhasil membuat sabun dari tubuhnya si Virginia. Bahkan waktu diinterview oleh polisi, si Virginia ini mengatakan bahwa sebenarnya si Virginia ini adalah wanita yang sangat manis sifatnya, orangnya gitu loh. Jadi saat dia dijadiin sabun, ternyata berhasil. Dan sabun yang dia bagi-bagikan ke teman-teman, ke tetangganya itu katanya sabunnya enak. Sabunnya itu padahal bekas tubuhnya si Virginia. Dan cookiesnya juga katanya exceptionally sweet. Jadi kayak cookiesnya ini enak, manis gitu. Entah manisnya karena Virginia atau karena kebanyakan gula, kita juga nggak tahu ya. Tapi si Virginia ini punya seorang saudara ipar yang sangat sayang, sangat care terhadap Virginia, sehingga pada saat Virginia nulis surat yang disuruh oleh si Leonarda, saudara ipar dari Virginia ini nggak percaya dan khawatir sampai lapor ke polisi. Nah, sampai di sini polisi itu akhirnya mencurigai, iya ya, kenapa kok si Virginia ini katanya nyari job tapi hilang, tidak pernah ditemukan lagi. Mereka akhirnya curiga terhadap Leonarda, tapi bukan ke Leonardanya sendiri, melainkan kepada anaknya Leonarda. Nah, Leonarda yang awalnya ini menolak, yang awalnya ini menyangkal bahwa tidak ada pembunuhan di rumahnya, terpaksa akhirnya mengaku bahwa dia yang membunuh. Karena lagi-lagi kasih ibu kepada anak itu sangat luar biasa. Dia tidak mau anaknya dicurigai polisi, tidak mau anaknya ditahan polisi, yang kalau di penjara ya pastinya nanti bisa menjadi rusak, bisa mungkin meninggal bahkan di penjara. Pada akhirnya dia menyerahkan diri ke polisi, dia mengaku bahwa dia yang membunuh wanita-wanita ini. Sampai di sini tuh yang ada di pikiran gue cuma satu nih. Tetangga-tetangganya yang selama ini makanin cookiesnya dia ini gimana perasaannya ya? Tidak butuh waktu lama untuk para hakim pada akhirnya memutuskan bahwa Leonarda ini akan dihukum seumur hidup. Dan seumur hidupnya dia ini ternyata cuma 33 tahun, di mana 30 tahun ini dia dihukum penjara, dan selama 3 tahun dia harus menjalani masa hukuman di rumah sakit jiwa. Sama seperti apa yang paranormal atau orang pintar itu katakan kepada Leonarda. Dan pada akhirnya pada tahun 1970 si Leonarda pada akhirnya harus meninggal dunia di usia 79 tahun. Dia ada penyakit sehingga pembuluh darahnya itu pecah dan menyebabkan dia meninggal saat itu juga. Leonarda sendiri tubuhnya akhirnya dikembalikan kepada keluarga untuk diberikan penguburan yang lebih layak. Namun alat-alat pembunuhannya yaitu kampak, habis itu baskom, semuanya itu disumbangkan kepada museum di Italia, di mana museum ini adalah museum kriminologi yang masih dapat kita lihat sampai saat ini. Itulah tadi kisah sang pembuat sabun dari Correggio, yaitu Leonarda Cianciulli. Bagaimana pendapat kalian? Kalau kalian suka, jangan lupa untuk terus dukung kami melalui like, share, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya, dan follow kita di Instagram @asimpleknowledge. See you on the next video.